Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, sebagaimana kita ketahui semua bahwa setiap kita mau memulai amal perbuatan yang baik, tentu kita harus mengucapkan kalimat basmalah ini. Yang dua, tentu kita mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku semua, dimanapun Anda berada, Anda sangat beruntung jika menemukan video ini, karena video di channel Motivator Tahajud ini khusus mengkaji ilmu-ilmu tentang sholat tahajud yang begitu banyak sekali. Ya Allah, terima kasih pada hari ini kita semua masih diberi kekuatan lahir dan batin untuk terus mempelajari dan mendalami ilmu tentang sholat tahajud ini. Wahai saudaraku, kajian tentang pelajaran sholat tahajud ini sungguh luar biasa. Yang banyak orang tidak menduga bahwa ilmu sholat tahajud ini justru menjadi sangat penting sekali bagi semua orang Islam yang sudah menyatakan mau mengikuti petunjuk Allah. Saudaraku semuanya, sholat tahajud ini ilmunya sungguh sangat luas sekali. Jika kita menyelami lautan ilmu sholat tahajud, maka semakin dalam kita menyelam, kita akan menemukan informasi baru tentang sholat tahajud itu. Bahkan tentang ilmu-ilmu sholat tahajud yang luar biasa ini. Jadi kita selama masih hidup di dunia ini, jangan sampai kita tidak menyediakan waktu, menyediakan tenaga, menyediakan pikiran untuk mengkaji, melihat dan mempelajari ilmu-ilmu tentang sholat tahajud ini. Karena ilmu sholat tahajud itu menjadi bekal bagi kita untuk semangat mengerjakan sholat tahajud di setiap waktu malam hari. Itu artinya apa? Artinya kita dihidupkan oleh Allah di muka bumi ini tentu tidak hanya sekedar untuk makan, minum, dan bersenang-senang saja. Perjalanan hidup di dunia ini ternyata untuk mempelajari semua perintah Allah, supaya kita mengerjakannya dengan baik, untuk mempelajari semua larangan yang telah ditetapkan oleh Allah, supaya kita jangan sampai menempuh jalan yang keliru, jangan sampai kita menempuh jalan yang sesat, jangan sampai kita menempuh jalan yang tidak benar. Karena setiap amal perbuatan
yang sudah kita kerjakan itu pasti diberi balasan oleh Allah. Pasti diberi imbalan oleh Allah. Pasti diberi hadiah oleh Allah. Pasti akan kita menerima buah dari amal perbuatan yang sudah kita kerjakan itu. Nah, saudaraku, ada orang yang mempunyai pendapat. Ini kita lihat di sosial media. Beliau mengatakan bahwa sholat tahajud itu hanya wajib bagi Nabi Muhammad SAW. Sedangkan bagi para pengikut Nabi Muhammad, bagi umat manusia seluruhnya itu hanya sunat. Nah, ini yang arahnya nanti melemahkan, karena kalau sholat tahajud itu dinyatakan wajib bagi Nabi Muhammad, sedangkan bagi umat manusia yang lain sebagai sunat, itu nanti akan melemahkan semangat orang-orang untuk mengerjakan sholat tahajud. Karena secara fikih sunat itu artinya kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau dikerjakan mendapat hadiah dari Allah, mendapatkan balasan yang baik. Sedangkan kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Kalau tidak dikerjakan tidak ada pengaruhnya, tidak ada efek negatifnya. Nah, ini yang perlu kita kaji lebih mendalam. Apakah benar kalau orang itu tidak mengerjakan sholat tahajud itu tidak apa-apa? Ya? Nah, itulah yang perlu kita cermati ya, kita menghargai pendapat orang lain, tapi kita juga mencermati, mengkaji ya. Ternyata kitab suci Al-Quran itu diturunkan oleh Allah. Itu untuk semua manusia di muka bumi ini. Untuk semua manusia di alam semesta ini. Karena dari hasil kajian tentang alam semesta ini, para ahli astronomi itu yakin suatu saat akan menemukan planet yang seperti bumi, yang serupa dengan bumi, yang bisa menjadi tempat tinggal kedua. Bahkan nanti tempat tinggal ketiga dan seterusnya. Jadi menurut ilmu astronomi itu, perjalanan hidup manusia di alam semesta ini masih lama sekali. Karena masih banyak planet-planet yang belum ditempati oleh manusia. Jangankan planet yang jauh sekali dari bumi. Planet yang dekat dengan planet bumi aja, seperti planet Mars, itu diprediksi bisa menjadi tempat tinggal manusia 10-20 tahun yang akan datang. Nah, ini suatu kemajuan ya, kemajuan cara berpikir ya. Jadi kalau orang Indonesia itu cuma pindah dari Jawa ke Sumatera ya, transmigrasi itu masih belum ada apa-apanya itu. Orang Amerika udah siap-siap pindah ke planet Mars. Nah, ini yang saya melihat lompatan berpikir yang sangat luar biasa. Jadi sekali lagi, kitab suci Al-Quran itu diturunkan untuk semua umat manusia. Bahkan orang kafir juga membaca kitab suci Al-Quran. Maksudnya kafir itu orang yang tidak percaya dengan kebenaran ayat-ayat Al-Quran, ternyata membaca juga gitu. Pengen tahu isinya Al-Quran itu apa ya. Nah, di dalam surat Al-Baqarah di awal-awal itu
dinyatakan oleh Allah bahwa inilah kitab yang isinya pasti benar. Artinya apa? Artinya kita tidak usah membuktikan, wah ini ayat ini benar itu. Ya, kita sudah yakin bahwa ayat apapun dalam Al-Quran itu pasti benar, tidak ada keraguan atas informasi itu. Ya silakan orang-orang pada membuktikan kebenaran ayat-ayat suci Al-Quran tersebut. Jadi sekali lagi, kitab suci Al-Quran itu memang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tetapi kemudian Nabi Muhammad SAW tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya menyampaikan seluruh isinya kitab suci Al-Quran tadi kepada seluruh umat manusia. Banyak para ahli-ahli yang sangat terkejut ketika membaca isinya Al-Quran. Ternyata pada zaman Nabi Muhammad menerima wahyu itu, di mana teknologi masih sangat rendah sekali, ternyata Al-Quran sudah bisa menjelaskan kejadian-kejadian yang di abad modern ini terbukti kebenarannya. Nah, sekali lagi, Allah tuh menurunkan kitab suci Al-Quran dan seluruh ayatnya, seluruh isinya itu untuk semua manusia. Untuk semua manusia yang masih hidup di dunia ini. Jadi tidak ada ayat-ayat Al-Quran yang, oh ini khusus untuk Nabi Muhammad. Oh ini ayat-ayat ini khusus untuk orang biasa gitu. Nah, ternyata tidak begitu. Semua ayat di dalam kitab suci Al-Quran itu ya ditujukan untuk semua manusia. Jadi maksudnya apa? Maksudnya sebagai contoh, ya, kan di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan sholat tahajud. Gitu. Ini luar biasa ini. Kalau berkaitan dengan sholat-sholat yang lain itu memang ada ayat-ayat Al-Qurannya. Tetapi sedikit, tidak begitu banyak sekali dibandingkan dengan sholat tahajud itu. Itu artinya apa? Artinya sholat tahajud ini mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dibandingkan dengan amal-amal ibadah yang lain. Dalam sejarah sholat, dalam buku sejarah sholat yang nanti suatu saat akan kita bahas, itu justru sholat tahajud tersebut merupakan sholat yang pertama kali diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan tentu saja kepada seluruh pengikut Nabi Muhammad SAW tersebut. Jadi semakin jelas bahwa sholat tahajud itu bukan hanya khusus untuk Nabi Muhammad SAW saja, tetapi bagi semua manusia yang masih hidup di dunia ini, bagi semua manusia yang mau berpikir, karena Allah tuh mempertegas kembali, ya, dalam suatu ayat itu bahwa hanya orang-orang yang cerdas, hanya orang-orang yang mau berpikir yang bisa menerima pelajaran dari kitab suci Al-Quran ini. Nah, demikian juga dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang terkait dengan sholat tahajud.
hanya orang-orang yang cerdas, hanya orang-orang yang mau berpikir dengan sungguh-sungguh bisa memahami pelajaran tentang sholat tahajud itu. Oh, ini ada satu kisah nyata ini. Ada seorang bapak yang sudah tua itu, umurnya 70 tahun, 80 tahun barangkali ya. Itu sudah puluhan tahun sholat tahajud tiap malam. Nah, tiba-tiba bapak tersebut ya bisa hafal seluruh isinya Al-Quran. Wah, ini kan luar biasa kan. Sementara orang lain berjuang dengan segala tenaga dan daya dan upaya ya untuk berusaha hafal isinya Al-Quran. Tapi si bapak itu tiba-tiba bisa hafal seluruh isinya Al-Quran. Ditanya surat Ali Imran ayat ke-7 gimana Pak? Bapak itu seketika bisa mengucapkan. Bahkan kemudian ditanya ya, Pak artinya apa ayat itu Pak? Bisa menjelaskan. Nah itu ternyata ada ayatnya di dalam Al-Quran bahwa Allah itu akan menurunkan kata-kata yang berbobot, akan menurunkan, akan memberikan kata-kata yang berbobot itu Al-Quran itu. Bahwa Allah akan memberikan Al-Quran itu kepada orang-orang yang sudah malam-malam sholat tahajud terus-menerus. Jadi sekali lagi, sholat tahajud itu harus dikerjakan di setiap waktu malam hari. Nah, saya pernah ketemu orang awam ya, tapi pendapatnya bagus juga. Iya Pak, sholat tahajud itu harus dikerjakan tidak pada saat kita butuh saja. Kita butuh minta apa sama Allah, sholat tahajud. Ya. Kita mau berdoa apa, baru sholat tahajud. Itu enggak benar Pak, menurut saya Pak. Jadi yang benar gimana menurut Anda itu? Ya ada kebutuhan atau enggak ada kebutuhan kita itu malam-malam harus sholat tahajud Pak. Wah saya salut ketemu orang yang mempunyai pendapat seperti itu loh. Karena kebanyakan orang mengerjakan sholat tahajud itu kalau ada perlu. Misalnya perlu supaya anak gadisnya itu bisa mendapat jodoh yang baik. Wah itu malam-malam tahajud tuh. Minta berkali-kali sama Allah. Tapi kalau kebutuhannya sudah terpenuhi, cita-citanya sudah tercapai, orang itu tidak tahajud lagi. Nah ini yang tidak betul ya. Jadi orang tadi itu mengingatkan kepada kita, sholat tahajud itu ada perlu atau nggak ada perlu sama Allah, kita kerjakan perintah Allah itu. Nah kemudian ada informasi bahwa para pelaku sholat tahajud itu tidak akan mati, tidak akan meninggal dunia karena suatu pembunuhan. Wah, ini luar biasa ini. Jadi artinya apa? Artinya kalau ada orang meninggal dunia karena dibunuh makhluk-makhluknya Allah ya, apa dibunuh jin atau dibunuh manusia ya, itu bisa dinyatakan orang tersebut tidak mengerjakan sholat tahajud di setiap waktu malam hari. Nah itu. Jadi ada jaminan dari Allah bahwa seseorang yang sudah berjuang bangun malam, berjuang mengerjakan sholat tahajud di setiap waktu malam hari itu nanti tidak akan mati, tidak akan meninggal dunia karena dibunuh, karena pembunuhan. Ini luar biasa ini menurut saya. Karena
ada orang yang di dalam berita-berita ya, berita di medsos itu, wah bapak si A meninggal dunia karena dibunuh orang, ibu si X dibunuh orang meninggal dunia karena berbagai sebab ya, tetapi sebab utamanya itu ternyata malam-malam bapak atau ibu tersebut atau saudara tersebut tidak mengerjakan sholat tahajud. Jadi pentingnya kita berjuang bangun di tengah-tengah malam, kita berjuang untuk mengerjakan sholat tahajud di setiap waktu malam hari itu adalah salah satunya adalah supaya kita nanti kalau meninggal dunia itu bukan karena dibunuh orang, bukan karena dibunuh oleh makhluk-makhluknya Allah, misalnya dibunuh oleh jin gitu, misalnya ya kan, karena ada orang nggak seneng sama kita, terus kirim jin supaya membunuh kita. Kita yang tukang tahajud ini tidak bisa dibunuh karena dilindungi langsung oleh Allah. Nah itu. Nah, pernah ada kejadian seorang bapak itu tiba-tiba kemasukan seorang pencuri di rumahnya. Nah, kemudian si pencuri itu karena ketahuan melawan. Nah, ternyata di akhir cerita itu, kok di akhir kisah itu ya, si bapak itu dibunuh oleh pencuri tadi. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan sampai kita mengalami kejadian seperti itu ya. Nah, ada kisah nyata yang lain juga. Ada seorang Pak Haji yang rumahnya itu di pinggir jalan besar, yang ramai rumahnya, jalannya itu ramai. Ternyata pada suatu malam itu kedatangan, menurut informasi itu kedatangan 6 pemuda penjahat semua itu, yang membawa golok, membawa pedang, membawa samurai, benda-benda tajam yang siap membunuh siapa saja yang di rumah itu. Nah, Pak Haji yang rumahnya kedatangan para penyamun ini tiap malam sholat tahajud, tiap malam itu ahli tahajud benar itu. Tiba-tiba tidak masuk akalnya, tiba-tiba si bapak itu berani menghadapi 6 penjahat itu. Tiba-tiba, singkat cerita ya, tiba-tiba si bapak itu seperti mempunyai kekuatan gaib yang luar biasa. Tiba-tiba pegang samurai itu, nggak tahu dari mana dia punya samurai, tiba-tiba pegang sama. Nah, singkat cerita terjadi perkelahian yang sangat hebat itu. Pak Haji melawan 6 orang pemuda penjahat itu. Akhirnya Pak, ke-6 pemuda itu dibabat semua sama Pak Haji. Meninggal dunia semua di situ. Nah, Pak Haji itu pada tadinya itu tidak bisa silat, tidak bisa taekwondo atau bela diri apapun ya. Tiba-tiba bisa melakukan berbagai perlawanan yang menakjubkan. Kata beliau itu, saya seperti bisa loncat, bisa terbang, bisa lari secepat kilat gitu. Akhirnya saya bunuh semua itu 6 orang penjahat tadi. Nah, itulah suatu bukti ya bahwa orang-orang yang setiap malam sudah bangun malam, sudah sholat tahajud itu dilindungi langsung oleh Allah. Nah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Dan itu menjadikan para polisi juga yang datang ke tempat itu
sampai geleng-geleng kepala. Ini luar biasa ini. Pak Haji kok tiba-tiba bisa sakti gitu. Bahasa Jawanya itu bisa sakti mandraguna gitu. Nah itu. Jadi singkat cerita ya, jangan coba-coba mau membunuh ahli tahajud. Jangan coba-coba itu. Itu saya pernah ketemu seorang penjual sate Madura itu di Jakarta. Beliau itu berbagi ilmu tentang tahajud kepada saya. Katanya, "Dik, saya itu tidak takut sama siapapun. Yang saya takuti cuma orang yang malam-malam tahajud itu. Jadi melawan penjahat, melawan apa aja berani beliau itu." Nah ini contoh yang luar biasa dari beberapa kisah para ahli tahajud ya. Nah kemudian yang tadi itu sungguh di luar akal sehat manusia. Kok tiba-tiba Pak Haji itu seperti apa ya, mendapatkan kekuatan gaib ke dalam tubuhnya yang luar biasa. Bahkan Pak Haji itu di pedang itu nggak luka. Ya kalau manusia biasa kan di pedang pasti tangannya putus lah ya. Itu Pak Haji nggak apa-apa. Nah ini kisah nyata yang perlu menjadi kisah-kisah inspiratif ya, bagi para pengamal tahajud itu. Jadi saudaraku semua, jadi perintah Allah berkaitan dengan sholat tahajud ini ada dua sebetulnya. Yaitu pertama perintah untuk bangun malam, ya kan? Jadi manusia itu tidak boleh tidur di malam hari terus-menerus gitu. Misalnya dari jam 10 tidur, bangun-bangun jam 6 pagi itu nggak boleh. Di tengah-tengah malam wajib bangun. Kenapa harus bangun malam? Karena sholat tahajud itu hanya dikerjakan di waktu malam hari. Di sebagian besar waktu malam hari, bangunlah kamu, kerjakanlah sholat tahajud, supaya kamu mendapatkan kedudukan yang tinggi, mendapatkan derajat yang tinggi, mendapatkan makom mahmudah, mendapatkan kehidupan yang mulia. Nah itu. Dan saya salut sekali ada seorang ustadz yang juga sangat terkenal di YouTube, di TikTok, di Facebook itu membuat pernyataan yang luar biasa bahwa keistimewaan sholat tahajud itu hanya diberikan kepada orang-orang yang sudah bangun malam dan mengerjakan sholat tahajud. Meskipun amal ibadah yang lainnya itu luar biasa, orang tersebut itu, orang yang tidak tahajud tadi, tidak akan mendapatkan keistimewaan atau hadiah khusus ya. Kita menyebutnya itu dari amal tahajud nih. Nah itu. Nah kemudian yang informasi yang luar biasa lagi itu ini nih, saya bacakan aja ya, bahwa para ahli tahajud itu ya, atau bahasa mudanya itu para tukang tahajud itu tidak akan meninggal dunia dalam keadaan sakit. Saya kaget ini. Wah ini luar biasa ini. Jadi orang yang sudah sungguh-sungguh berjuang tiap malam tahajud itu, pada saat meninggal dunia itu dalam keadaan sehat lahir dan batin. Lahir itu badannya sehat,
jiwanya juga sehat. Karena ada orang yang badannya sehat, batinnya nggak sehat, yaitu orang gila ya, atau istilahnya ODGJ ya. Nah itu tidak akan kejadian seperti itu. Jadi singkat cerita ya, kalau ada orang yang meninggal karena sakit ya apapun sakitnya, itu bahkan bisa dipastikan ya, beliau ini bukan ahli tahajud, meskipun orang Islam. Nah ini nanti perlu kita kaji lebih mendalam lagi ya. Baiklah saudaraku, sebelum kita lanjutkan, seperti biasa kita dalam mempelajari ilmu yang sangat luas ini, ilmu tahajud ini, kita perlu membaca surat Al-Fatihah. Di dalam video ini, setiap video kita pasti kita bacakan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudaraku, mungkin banyak dari saudara-saudara yang memahami ihdinas siratal mustaqim itu, tunjukkan ya Allah jalan yang lurus itu. Ternyata ada tafsir Al-Quran yang saya temukan itu menjelaskan makna ihdinas siratal mustaqim itu lebih dalam, yaitu pimpinlah kami ya Allah, supaya kami ini hidup dengan cara-cara yang baik, hidup dengan cara-cara yang benar. Nah, hidup dengan cara-cara yang baik yang benar itu yang seperti apa? Yang mengikuti semua perintah Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Nah, itu pentingnya kita kemudian diberi contoh-contoh di dalam ayat-ayat Al-Quran berikutnya ya. Di surat-surat setelah Al-Fatihah itu contoh-contoh orang yang hidupnya dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang benar. Nah, orang-orang itu kemudian oleh Allah diberi hadiah berbagai kenikmatan hidup. Jadi orang-orang yang kita memahami lebih lanjut ya, jadi orang-orang yang hidupnya masih diselimuti dengan berbagai kesengsaraan, itu berarti ada amalan yang belum dikerjakan, amalan-amalan yang belum dikerjakan. Karena Allah sudah jelas di situ. Siapa saja yang sudah hidup dengan cara-cara yang baik, siapa saja yang sudah hidup dengan cara-cara yang benar sesuai petunjuk Al-Quran, maka orang itu akan diberi berbagai macam kenikmatan hidup. Nah, kemudian kalimat terakhir dari surat Al-Fatihah tersebut dijelaskan waladhdallin. Waladhdallin itu pada umumnya diterjemahkan sebagai orang-orang yang tersesat. Nah, ternyata saya menemukan tafsir Al-Quran yang luar biasa menjelaskannya itu, waladhdallin itu orang-orang yang tidak mengetahui, orang-orang yang belum paham, orang-orang yang belum belajar, orang-orang yang belum mempunyai ilmu tentang, contohnya berkaitan dengan sholat tahajud ya. Waladhdallin itu ya orang-orang yang belum paham ilmunya tentang sholat tahajud. Akibatnya orang-orang tersebut
tidak mengerjakan sholat tahajud? Ya karena tidak mengetahui, karena belum paham, karena tidak ada pengetahuan tentang itu. Nah itu makanya orang-orang yang sudah menempuh jalan hidup yang lurus, orang-orang yang sudah hidup dengan cara-cara yang baik tadi itu orang-orang yang sudah mengetahui. Oh, mengetahui kalau waktu malam harus bangun, waktu malam harus sholat tahajud. Nah itu berarti sudah mengetahui. Nah saya pernah di masjid ketemu seorang bapak-bapak yang sudah sangat senior ya. Beliau itu saya tanya, Pak Haji, dengan segala kerendahan hati, mohon izin saya mau bertanya, apakah Bapak malam-malam sholat tahajud? Ya katanya. Berapa lama Bapak sholat tahajud? Beliau itu mengakui, saya sholat tahajudnya cuma 5 menit gitu tuh. Wah itu berarti mungkin 2 rakaat aja beliau itu. Cepat sekali itu dalam hatinya. Terus saya beri informasi, Pak Haji kalau bisa sholat tahajudnya itu yang lama. Oh ya kamu benar kata beliau. Nabi Muhammad saja sholat tahajud sampai kakinya bengkak-bengkak kata beliau. Berarti beliau ini tahu nih bahwa Nabi Muhammad SAW itu mengamalkan sholat tahajud. Mengamalkan sholat tahajud yang lama. Jadi bukan hanya 5 menit 10 menit ya, tapi saking lamanya beliau itu. Bahkan menurut informasi kalau Nabi Muhammad itu sholat tahajudnya itu 2/3 malam seperti petunjuk dalam Al-Quran. Wah itu level yang tertinggi ya, 2/3 malam itu kalau satu malam ada 9 jam ya, berarti Nabi Muhammad itu sholat tahajudnya 6 jam tuh setiap malamnya. Wah ini luar biasa. Baiklah saudaraku, kita tentu tidak mungkin lah tidak hormat kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk itu kita bacakan sholawat wa barik 5 kali ya, seperti biasa, supaya pelajaran tahajud kita itu sangat bermanfaat bagi semua orang. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Nah, sedikit tambahan ya tentang sholawat ini. Banyak orang salah memahami sholawat. Sholawat itu mendoakan Nabi Muhammad supaya selamat katanya. Waduh, mohon maaf nih. Nabi Muhammad itu tidak perlu kita doakan aja, dia masih selamat karena Nabi. Jadi sholawat itu artinya kita itu siap mengikuti ajaran yang sudah disampaikan Nabi Muhammad. Kita itu mendukung perjuangan Nabi Muhammad berdakwah kepada seluruh umat manusia supaya mengerti tentang sholat tahajud dan supaya mengamalkan tasawuf. Jadi sholawat itu artinya kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad, kita mengikuti perjuangan Nabi Muhammad berdakwah di dalam agama Islam ini. Baiklah saudara-saudaraku semuanya, kita masih melanjutkan ini, mereview buku yang luar biasa, yaitu tentang ketagihan tahajud ini. Ini luar biasa ini. Jadi buku ini memotivasi supaya setiap muslim ya itu mau berjuang betul-betul mengerjakan sholat tahajud ini. Sebagaimana kita pahami secara utuh ya,
ternyata sholat tahajud itu merupakan ibadah utama dalam agama Islam. Coba kita bandingkan sholat tahajud dengan ibadah-ibadah yang lain. Yang pertama, sholat tahajud itu harus dikerjakan di setiap waktu malam hari. Di setiap waktu malam hari. Nah, kalau umroh kan mungkin setahun sekali ya. Kalau haji kan sekali dalam seumur hidup manusia kan. Kalau yang lain apa ibadah yang lain? Ibadah sedekah. Itu kalau dibandingkan dengan sholat tahajud ya, memang sholat tahajud itu yang paling berat tuh. Yang sholat tahajud itu amal ibadah yang paling berat ya. Yang sanggup sholat tahajud level tertinggi 2/3 malam itu, wah kalau mau dihitung sangat-sangat sedikit sekali ya. Tapi kita terus berjuang. Suatu saat bisa mencapai level 2/3 malam sholat tahajudnya. Nah, baiklah saudara-saudaraku semuanya, kita lanjutkan mereview dari buku Kedayaan Tahajud ini. Yang pertama pada hari ini tuh kita mengetahui bahwa sholat tahajud adalah penyebab untuk meraih keselamatan dari kehidupan yang sangat buruk. Nah, jalan satu-satunya kita selamat dari kehidupan yang sangat buruk itu sangat jelas ya di dalam Al-Quran itu hanya dengan sholat tahajud. Tapi tidak berarti terus kita mengabaikan amal-amal ibadah yang lain. Ada orang bertanya kepada kita, Pak Haji, kalau sudah tahajud berarti sudah tidak perlu mengerjakan sholat 5 waktu ya? Loh, jangan begitu saya bilang. Semua perintah Allah itu kita kerjakan. Sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya itu kita kerjakan tiap hari. Tetapi jangan lupa sholat tahajud juga kita kerjakan di waktu malam hari. Itu maksudnya. Jadi jangan sampai salah paham ya, bahwa kalau sudah tahajud berarti nggak perlu sholat 5 waktu. Atau ada juga orang yang punya pendapat, ya saya catat aja pendapatnya, mengatakan sholat tahajud itu sudah digantikan oleh sholat 5 waktu. Maksudnya gimana katanya kan? Maksudnya gini Pak Haji, kalau orang sudah sholat 5 waktu, berarti sudah tidak perlu sholat tahajud katanya. Wah mohon maaf ini berarti memahaminya belum benar. Karena Allah di dalam Al-Quran itu juga menyatakan bahwa kerjakanlah sholat. Kerjakanlah sholat. Kerjakanlah sholat. Nah maksudnya apa? Ya semua sholat yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya kan? Sholat apa aja yang disebut di dalam Al-Quran harus kita kerjakan. Contohnya sholat Jumat di dalam surat Al-Jum'ah itu kan. Itu harus kita kerjakan. Jadi tidak boleh, ini ya maksud saya tuh, kita tidak boleh pilih-pilih dalam mengerjakan perintah Allah. Jangan, oh ini perintah ini berat, kita enggak mengerjakan, kita pilih yang perintah-perintah yang ringan saja gitu. Itu tidak boleh itu. Ya, jadi kembali ke tadi bahwa kita wajib mengetahui bahwa jalan keselamatan itu hanya dengan sholat tahajud itu. Nomor satu. Amalan pertama bagi seseorang itu mengerjakan sholat tahajud dan mengerjakan amal-amal ibadah yang lain tuh. Jadi dalam pelajaran kita tentang sholat tahajud ini
Kita tidak terus meniadakan amal-amal ibadah yang lain, tidak. Amal-amal ibadah yang lain yang disebut di dalam Al-Quran kita kerjakan. Kan semua perintah Allah wajib kita kerjakan. Semua larangan Allah wajib kita tinggalkan. Nah, kita selamat dunia dan akhirat gitu. Nah, jadi kita harus belajar ya, kita harus belajar dalam kehidupan sehari-hari. Melihat kehidupan sehari-hari ini. Oh, kok ada orang yang sengsara hidupnya? Wah, ada orang yang sakit bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh. Nah, itu contoh-contoh orang yang hidupnya sengsara. Nah, penyebabnya apa kok bisa sampai orang tersebut hidupnya sengsara sedangkan orang lain hidupnya tidak sengsara? Nah, ternyata orang yang sengsara hidupnya itu tidak mengerjakan sholat tahajud di setiap waktu malam hari. Jadi banyak orang bertanya, apakah ada kepastian di dalam pelajaran-pelajaran agama itu? Saya jawab ada. Jadi pelajaran agama di dalam agama Islam ya, ini bukan sekedar omong kosong, bukan sekedar perbuatan yang sia-sia. Ya. Buktikan sendiri nanti bahwa kemarin kan ada itu. Perhatikan orang-orang yang malam-malam sholat tahajud, perhatikan hidupnya. Nah, itu luar biasa itu. Anjuran untuk memperhatikan ya orang-orang yang hidupnya mengerjakan sholat tahajud. Jadi dalam Islam resep utama untuk selamat dijauhkan dari kehidupan yang sengsara itu adalah dengan sholat tahajud itu. Nah, di dalam Al-Quran kesengsaraan hidup itu disimbolkan dengan api neraka. Disimbolkan dengan api yang menyala-nyala itu. Itu adalah bahasanya itu bahasa perumpamaan. Jadi ada ahli Al-Quran yang bagus sekali loh. Dia mengatakan isinya Al-Quran itu 95% berupa perumpamaan-perumpamaan. Berupa ilustrasi-ilustrasi ini. Wah, saya pikir benar juga beliau itu ya. Jadi kita harus bisa memahami apa maksudnya, apa makna dari pernyataan itu. Nah, baik. Kemudian apa yang menarik dari ilmu tahajud ini? Tidak tidur berlebihan. Nah, ini perjuangan yang luar biasa ini. Tidak tidur berlebihan. Jadi kita harus berjuang terus sampai kita itu di malam hari itu tidurnya sedikit sekali. Nah, itu kalau kita bisa mencapai posisi ya, mencapai derajat tidurnya sedikit sekali di waktu malam hari, berarti kita itu sudah membuktikan bahwa kita itu termasuk ahli tahajud itu. Bahkan dikatakan di dalam Al-Quran itu orang-orang yang akan memasuki kehidupan yang bahagia, akan memasuki kehidupan yang enak-enak itu tidurnya di waktu malam sedikit sekali. Saya kaget itu. Berarti resepnya orang Islam itu rumusnya
agama Islam itu berjuang maksimal di siang hari, tetapi di waktu malam hari juga berjuang maksimal menjadi golongan orang-orang yang tidurnya sedikit sekali. Ya, kita masih terus berjuang ini, kita masih terus berjuang. Bisa mencapai derajat atau kedudukan yang seperti itu. Nah, jadi kalau para ahli tidur itu, maksudnya orang-orang yang mempelajari masalah tidur di waktu malam hari itu justru menyarankan di malam hari itu tidurnya yang lama. Loh, sementara Al-Quran Allah itu menyuruh kamu itu di malam hari tidurnya jangan berlama-lama. Nah itu maksudnya tidurnya jangan berlebihan di waktu malam hari. Ya, kita akan berjuang ke arah sana. Kemudian mengetahui wasiat ulama salafus saleh mengenai anjuran untuk bangun malam. Dan jadi para ulama yang cerdas-cerdas, yang hebat-hebat itu yang menyuruh bangun malam. Itu. Jadi kalau, ya mohon maaf ya, kalau ketemu ulama tidak menyuruh bangun malam itu berarti tidak termasuk golongan ini gitu. Nah, mengapa dianjurkan bangun malam itu? Wah, itu perlu dibahas secara khusus juga. Karena saya menemukan kita menemukan di Hakatindo itu banyak sekali argumentasinya mengapa harus bangun malam. Nah, itu harus kita bahas dengan waktu khusus ya. Nah, kemudian ini yang berikutnya itu. Introspeksi diri ketika tidak mengerjakan qiyamul lail. Wah, ini luar biasa ini. Kalau sampai kita malam-malam itu tidak berhasil mengerjakan sholat tahajud malam hari itu, wah, ada salah apa ini kita? Itu maksudnya kita harus introspeksi diri. Karena sholat tahajud itu begitu sangat mahalnya kalau dihitung dengan nilai rupiahnya. Sangat mahalnya. Begitu sangat tingginya nilai sholat tahajud itu. Sampai-sampai kalau ada orang yang kehilangan sholat tahajud di malam hari itu sampai menangis, sampai sedih sekali, sampai kenapa ya kok saya malam ini tidak dibangunkan oleh Allah untuk sholat tahajud. Nah, itu orang-orang yang ilmu tahajudnya sudah sangat tinggi ya. Sampai sangat menyesal sekali kalau kelewatan Fortan. Nah, ada ustadz yang sangat terkenal juga mengatakan, wah, kalau kamu malam-malam nggak dibangunin sama Allah, kamu itu harus bersyukur. Berarti Allah menghendaki kamu tidur yang lama. Wah, mohon maaf kalau ini saya tidak sependapat dengan pendapat seperti ini. Justru kita harus tadi introspeksi diri ya. Mengevaluasi diri kita, kenapa ya kok malam ini kita tidak dibangunkan oleh Allah. Sampai ada orang dari Bogor itu nelpon ke saya. Waduh Pak Haji, tadi malam saya kelewatan sholat tahajudnya. Saya sedih sekali ini. Terus apa yang harus saya lakukan? Saya untung pernah mendownload itu video tentang
bagaimana kalau kelewatan sholat tahajudnya itu. Nah ternyata ada hadis Nabi yang memberikan solusi. Jadi kalau malam-malam ada orang kelewatan sholat tahajud itu berarti siang harinya itu harus mengganti sholat tahajud 12 rakaat. 12 rakaat itu 2 kali 6. Jadi 2, 2, 2, 2, 2, 2. Itu. Itu solusinya tuh. Jadi itu hadis Nabi itu, ada hadis Nabi. Jadi kemudian bapak yang dari Bogor tersebut hatinya menjadi tentram kembali. Wah, alhamdulillah saya ada solusinya. Dan alhamdulillah juga sampai sekarang beliau itu tidak pernah kelewatan sholat tahajud lagi. Jadi bersyukurlah orang yang malam-malam bisa bangun tahajud. Begitu bangun di tengah malam ya, pertama kali ucapkan terima kasih kepada Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Saya malam hari ini dibangunkan oleh Engkau. Bisa mengerjakan sholat tahajud. Jadi dalam bahasa agama ya, orang yang bisa bangun malam, bisa sholat tahajud itu adalah anugerah yang luar biasa dari Allah. Makanya bagi orang-orang yang mengerti ya, harus iri sama orang-orang yang malam-malam bisa sholat tahajud. Karena orang yang bisa tahajud itu dalam bahasa agama itu mendapat anugerah yang luar biasa dari Allah. Karena ternyata tidak semua orang itu diizinkan oleh Allah untuk mengerjakan amal sholat tahajud tersebut. Nah begitulah. Jadi yang tidak tidur berlebihan ya itu. Nah kemudian introspeksi diri ya. Kemudian Rasulullah menyeru kita untuk berlomba dalam mengerjakan sholat tahajud. Wah ini saya benar-benar melihat ya bahwa Nabi Muhammad itu bangga kalau umatnya itu mengerjakan sholat tahajud. Berlombalah kamu dalam mengerjakan sholat tahajud itu maksudnya yang kita pahami ya bahwa kita itu selalu meningkatkan kualitas sholat tahajud kita. Bahwa kita akan berlama-lama mengerjakan sholat tahajud itu. Nah itulah bukti bahwa sholat tahajud itu amal ibadah. Sholat tahajud itu ibadah utama dalam agama Islam. Kenapa? Ya singkat cerita kalau dibandingkan dengan mengerjakan ibadah-ibadah yang lain itu, ibadah-ibadah yang lain tidak terlalu berat. Bahkan ada seorang sahabat saya, seorang ustadz juga mengatakan sholat tahajud itu sangat berat sekali Pak Haji. Kenapa? Karena harus bangun malam, harus lama, harus setiap malam hari gitu. Tidak bisa seminggu sekali. Tidak ada, beliau mengatakan tidak ada hari libur. Tidak ada tanggal merah untuk sholat tahajud. Hari apapun, tanggal berapapun, kerjakan sholat tahajud. Nah, kemudian mengetahui bahwa generasi yang dahulu itu tetap mengerjakan sholat tahajud meskipun sedang berada di medan pertempuran.
Wah, ini luar biasa ini. Jadi sholat tahajud itu tidak ada alasan. Wah, ini sedang perang, berarti kita tidak usah sholat tahajud. Nah, ini luar biasa ini. Generasi-generasi sebelum kita itu selalu mengerjakan sholat tahajud dalam situasi yang sangat sulit apapun. Bahkan ada suatu informasi ya, bahwa Raja Romawi yang dikalahkan oleh umat Islam itu sampai geleng-geleng kepala. Gimana pasukan kepada panglima perangnya di pengungsian ya? Bagaimana mungkin kamu jenderal bisa kalah sama orang-orang Islam itu? Nah, terus panglimanya tadi di luar dugaan tuh memberikan jawaban singkat. Mereka itu luar biasa ya Raja. Di siang hari bertempur tidak mengenal rasa takut. Takut kepada lawannya, takut mati itu tidak ada. Dan di malam harinya mereka itu berdiri lama sekali mengerjakan sholat tahajud. Wah, ini luar biasa. Jadi sampai jenderal panglima perangnya tadi mengirim pasukan intel kan, apa yang menyebabkan mereka menang. Setelah dipelajari berbagai macam informasi itu, kesimpulannya cuma satu. Orang Islam itu tentaranya malam-malam berdiri lama sholat tahajudnya. Ya Allah, jadi benarlah kata Al-Quran ya, bahwa sholat tahajud itu menjadi penyebab kemenangan di dalam setiap urusan. Urusan berperang pun dibela-belain dengan tahajud. Itulah. Bahkan di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa orang-orang sebelum kamu, maksudnya orang-orang sebelum Nabi Muhammad ya, dan umatnya itu, mereka juga mengerjakan tahajud, mengerjakan sholat malam. Jadi sholat malam itu singkat cerita ya, singkat kata itu tidak hanya dikerjakan oleh umatnya Nabi Muhammad ini. Nah, itu yang saya terperana lah dengan informasi itu, bahwa manusia-manusia sebelum Nabi Muhammad itu ribuan tahun sebelumnya itu, mungkin ratusan ribu tahun yang lalu itu juga pada rajin sholat tahajud sebagai bekal untuk menang dalam kehidupan ini. Nah, itulah. Jadi sholat tahajud itu luar biasa itu. Kemudian mengetahui bahwa sholat tahajud adalah penyebab masuk surga. Jadi banyak ayat-ayat di dalam kitab suci Al-Quran malah memberikan kepastian bahwa orang-orang yang sewaktu hidup di dunia itu malam-malam sholat tahajud itu pasti masuk surga di akhirat nanti. Nah, itu artinya apa? Ada seorang kenalan saya memberikan tambahan informasi kepada saya. Pak Haji, itu artinya apa? Artinya kalau kita malam-malam sudah sholat tahajud terus, itu kita pasti masuk surga. Artinya apa? Seandainya kita tidak didoakan oleh anak-anak kita, nanti itu kita sudah aman, sudah masuk surga itu. Nah, itu mungkin bergurau ya, artinya kita sudah pasti masuk surga tanpa harus dibantu oleh doa anak-anak cucu kita, katanya. Nah, itu luar biasa. Nah, itulah kepastian di dalam agama Islamnya. Tetapi saya membaca tafsir Al-Quran yang
juga luar biasa loh. Bahwa surga itu bukan hanya nanti di akhirat. Surga itu ya di dunia ini juga. Surga itu singkat kata adalah kehidupan yang enak, kehidupan yang mulia. Nah, jangan sampai kita yang sudah hidup enak ini dikeluarkan dari surga. Maksudnya dikeluarkan dari surga itu dikeluarkan dari kehidupan kita yang nyaman, kehidupan kita yang enak. Nah, itulah bukti bahwa kita hidup di dunia ini sangat tergantung kepada Allah. Nasib kita, rezeki kita, kedudukan kita, apa yang akan kita capai nanti itu benar-benar ditentukan oleh Allah semata-mata, bukan yang lain. Bukan oleh makhluk-makhluknya Allah dan sebagainya. Nah, itulah. Kemudian ini mengetahui melawan nafsu dan memaksanya untuk sholat tahajud. Maksudnya adalah gini loh. Dari dalam diri kita sendiri itu kadang-kadang ada keinginan, wah males saya mengerjakan sholat tahajud, wah berat mengerjakan sholat tahajud, wah capek mengerjakan sholat tahajud. Nah, jadi kalau kita tanya kepada orang-orang yang malam-malam nggak mau sholat tahajud itu, ternyata mereka juga punya ratusan atau ribuan bahkan jutaan alasan untuk tidak mau mengerjakan sholat tahajud. Nah, itu maksudnya. Nah, itulah yang kita harus melawan. Kita harus mengalahkan segala keinginan untuk tidak sholat tahajud. Nah, itu luar biasa itu. Jadi satu, sholat tahajud itu berat mengerjakannya. Yang kedua itu banyak sekali yang menghalang-halangi orang supaya tidak mau tahajud. Tapi ada juga seorang ustadz yang luar biasa itu ya, menyampaikan memang sholat tahajud itu sangat berat mengerjakannya, tetapi lebih berat lagi kalau kita tidak mengerjakan sholat tahajud. Nah, itu saya setuju. Jadi perjalanan hidup kita di dunia ini akan tambah berat kalau kita tidak mengerjakan sholat tahajud. Tapi kalau kita mau berberat diri ya. Tapi orang-orang yang ahli tahajudnya luar biasa itu saya tanya itu rasa berat itu sudah hilang. Bahkan ada yang Pak Haji dari Lampung itu nelpon ke saya menambahkan informasi ini, Pak Haji. Kalau saya itu sholat tahajud itu justru saya nikmati. Bagi saya itu sholat tahajud merupakan suatu kenikmatan yang luar biasa, kata beliau. Jadi saya tidak merasa berat mengerjakan sholat tahajud. Wah, saya kaget ini. Beliau punya pendapat begitu. Jadi beliau sudah sampai derajat yang tinggi kalau menurut saya. Bisa merasakan nikmatnya sholat tahajud. Yang bagi sebagian besar orang sholat tahajud itu dianggap sebagai suatu pekerjaan atau ibadah yang sangat berat. Nah, kemudian artinya apa? Artinya kalau ada orang berhasil bangun malam dan mengerjakan sholat tahajud yang lama itu artinya berhasil mengalahkan semua hawa nafsu yang menghalang-halangi orang mau tahajud. Jadi memang
di dalam tubuh manusia itu ada dua nafsu atau keinginan ya, keinginan untuk mengerjakan perintah-perintah Allah. Sebaliknya ada nafsu atau keinginan yang tidak mau mengerjakan perintah-perintah Allah. Sedangkan satu lagi itu nafsu yang atau keinginan dari dalam diri manusia untuk meninggalkan semua larangan Allah itu. Tapi juga ada nafsu yang justru malah senang sekali kalau mengerjakan larangan-larangan Allah. Nah itulah. Nah kemudian mengetahui bahwa sholat tahajud itu dapat meringankan lamanya berdiri pada hari kiamat. Wah ini luar biasa nih. Jadi menurut buku-buku agama itu kan manusia itu akan dihisab di hari kiamat lama sekali. Bertahun-tahun, beratus-ratus tahun, berjuta-juta tahun. Tetapi kalau ahli tahajud itu ketika dibuka buku amal catatannya, ternyata ini ahli tahajud itu tidak akan diperiksa berlama-lama oleh para malaikat itu. Karena Allah sudah memberitahukan bahwa sebaik-baik orang itu orang yang malam-malam sholat tahajud. Jika sudah tahajud malam-malam, maka semua dosanya, semua kesalahan-kesalahan, semua kehidupan itu dihapus semua oleh Allah. Sehingga di bukunya itu, di buku amal perbuatannya itu yang ada hanya catatan amal-amal kebaikannya. Nah, sehingga malaikat dan di dalam Al-Quran itu mempersilahkan, selamat ya kamu masuk surga, silakan masuk. Nah itulah perjuangan capek-capeknya sholat tahajud itu akhirnya tidak sia-sia, akhirnya dibayar oleh Allah ya kan. Nah mungkin satu lagi ya Pak Yosef, satu lagi ya. Nah, yang terakhir ini mengetahui bahwa Rasulullah itu selalu membangunkan para sahabatnya untuk sholat tahajud. Nabi Muhammad itu selalu mengawasi, itu kata-katanya itu mengawasi dan membangunkan para sahabatnya. Nah ini semakin jelas bahwa informasi ini menguatkan pendapat kita bahwa sholat tahajud itu bukan hanya untuk Nabi Muhammad, tetapi untuk para pengikutnya Nabi Muhammad juga. Nah baiklah, saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada, pelajaran tentang sholat tahajud pada hari ini kita cukupkan, di mana tema kita tadi itu bahwa sholat tahajud menjadi penyelamat dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Kita tutup dengan doa, ya Allah, terima kasih kami masih diberi waktu untuk hidup di dunia ini, untuk terus berjuang memahami isinya Al-Quran. Ya Allah, terima kasih ya Allah, kami ini masih dibangunkan di setiap waktu malam hari dan diizinkan untuk mengerjakan sholat tahajud ini. Ya Allah, terimalah doa-doa, permohonan-permohonan yang begitu banyaknya kita sampaikan pada Engkau, dan mohon Engkau berkenan mengabulkan doa-doa kami di waktu malam hari ini. Terima kasih. Kita tutup pelajaran pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Terima kasih. Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia.